Salam, saya Ibu Indawati, Jemaat Keluarga Allah Madiun. Saya menyaksikan saya punya anak perempuan yang waktu Idul Fitri terakhir itu secara tiba-tiba dan bahkan tidak masuk di dalam pikiran kami semua, dia dirisenkan, dia dihentikan dari salah satu kantor di Surabaya. Dia pun juga bingung karena dia tidak membuat kesalahan. Dia tidak melakukan apa yang salah di dalam kantor itu atau yang merugikan. Sebagai seorang ibu saya sedih, tapi saya teringat dengan pengajaran-pengajaran Pastor Obaja, juga pengajaran dari Pastor Nita yang mengatakan mengucap syukurlah, dari pengucapan syukur itu akan timbul iman yang lebih kuat. Saya masuk kamar, saya muji nyembah Tuhan, saya mengucap syukur, saya lihat di YouTube lagu-lagu pengucapan syukur. Saya nyanyikan setiap hari, roh saya terhibur, hati saya terhibur. Saya katakan pada anak saya, Bella, kamu boleh hari ini nggak punya pekerjaan, tapi percaya di hari depan, ke depannya ada karya Tuhan yang besar. Ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kamu lebih besar lagi. Terus dia itu bilang gini, mama ini apa keliru berdoa ya? Saya pikir saya doa apa yang keliru? Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan di Yesaya 60 ayat 4 yang mengatakan salah satunya anak perempuanmu digendong. Selama ini setiap pagi saya memang perkatakan, setiap malam saya perkatakan Yesaya 60. Di saat firman itu saya katakan Bella Estella digendong oleh Tuhan Yesus, dibawa naik di dalam pekerjaan sebagai seorang make-up artis, make-up manten pesta. Karena memang keahlian dari putri saya Bella Estella itu adalah merias make-up. Di situ saya merasa bahwa ini saatnya Bella Estella, Tuhan mau bawa kamu naik dan lebih naik lagi. Kamu akan dibawa jadi orang yang perias make-up manten yang terkenal di kota Surabaya. Saya memang sebutkan di kota Solo, di kota Jogja, seluruh kota-kota di Indonesia ini saya sebut satu-satu sebagai doa. Secara tiba-tiba anak saya, putri saya Bella Estella dapat job make-up sebagai perias manten itu 3 orang. Saya sampai kaget karena biasanya dia kalau dapat job tidak sebanyak itu. Dari 3 orang dia bilang, "Mah, kelihatannya memang benar Tuhan mau saya tidak boleh kerja kantor lagi. Saya harus fokus di salah satu pekerjaan sebagai perias make-up." Dia katakan, "Bisa nggak mah papa sama mama?" Papanya juga tidak marah saat dia dihentikan karena saya berdoa terus. Dan dia bilang, "Bisa nggak dileskan lagi di make-up?" Biaya make-up itu sangat besar, saudara, 25 juta. Tapi saya saat berdoa saya bilang, Tuhan, biaya ini dari mana? Karena saya baru tugas dari suami saya, toko alat tulis. Toko alat tulis pandemi 2 tahun tidak ada kemasukan yang besar. Sehingga saya tidak punya uang untuk 25 juta itu. Tapi Tuhan kayak mengingatkan, kamu bilang gak ada uang. Padahal saya sudah kasih kamu berkat 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Saat Pastor Titus Aditya itu pelayanan di Madiun, saya serahkan sertifikat. Saya punya 1 rumah yang tidak laku, yang tidak bisa dikontrak. Sertifikat itu saya serahkan pada Pak Titus Aditya. Saya bilang, tolong Pak, didoakan supaya rumah ini bisa laku terjual atau bisa dikontrak. Waktu itu saya pikir nanti kalau saya punya uang, saya akan punya persediaan. Tuhan kayak mengingatkan. Dan betul saudara, sebelum peristiwa putri saya ini terjadi, rumah itu sudah dikontrak oleh salah seorang, yaitu bos dari Surabaya. Dikontrak 2 tahun, saya diberi uang 47 juta. Saya sampai terkaget, oh iya ya Tuhan, saya kayak lupa. Jadi saya katakan pada Bella, papamu punya uang dari hasil kontrak 47 juta. Jadi kamu kamu les. Nanti besok lusa tanggal 31 ini dia akan les make up. Dengan saya bisa bayar kontan 25 juta. Itu semua karena kasih Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita semua, jemaat keluarga Allah, dari kota-kota mana aja, dari bangsa-bangsa, mari kita semakin tertanam. Kita ikuti kegerakan gereja keluarga Allah di Solo. Apapun yang Bapak Gembala Pastor Obaja katakan, Pastor Jonathan maupun Pastor Nita yang ajarkan di dalam pengajaran firman-Nya, mari kita ikuti, kita semakin taat dan setia. Saya yakin percaya pergumulan kita pasti diselesaikan Tuhan tepat waktu. Mari saudara, kita semakin tertanam di gereja keluarga Allah. Haleluya, puji Tuhan, amin.